Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik Paroki Tomang, Jakarta. Hari ini hari Selasa, tanggal 30 April tahun 2024. Tema renungan kita hari ini adalah Damai Sejahtera yang Sejati. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin Bapak Ibu, saudara-saudari pernah mendengar nama Basuki Abdullah. Ya. Basuki Abdullah adalah seorang pelukis Indonesia yang sangat terkenal. Dia lahir tahun 1915 dan wafat tahun 1993. Dia adalah seorang maestro lukisan, ya, seorang pelukis yang sangat terkenal. Bahkan ketenarannya tidak hanya dalam lingkup Indonesia, tetapi sudah mendunia, ya, sudah levelnya itu sudah internasional. Bahkan Basuki Abdullah ini dikenal sebagai pelukis pribadi dari presiden pertama kita, Insinyur Soekarno, ya, atau Bung Karno. Dia adalah pelukis kesayangan Bung Karno, dan lukisan-lukisannya juga sangat indah dan sangat terkenal di seluruh dunia. Dan pada waktu itu, ketika dia masih muda, ya siapa yang tidak kenal dengan dia, Basuki Abdullah. Dan juga hartanya berlimpah-limpah, ya, karena harga lukisannya itu tidak main-main, ya, harganya bisa ratusan juta, ya, dan sudah dikenal di seluruh dunia. Dan dalam satu wawancara dengan seorang wartawan, kebetulan pada waktu itu wartawan ini mewawancarai Bapak Basuki Abdullah ini dalam acara Mimbar Agama Katolik, ya. Jadi Basuki Abdullah ini sebelumnya bukanlah seorang penganut Katolik, ya, bukan seorang Katolik, dia beragama lain, tetapi di penghujung hidupnya, di masa tuanya, dia akhirnya bergabung dengan gereja Katolik, dibaptis di dalam gereja Katolik. Dan dalam wawancara itu, sang wartawan ini bertanya kepada Basuki Abdullah, apa yang memotivasi Bapak Basuki Abdullah ini yang asalnya bukan pengikut Kristus, ya, lalu minta dibaptis menjadi anggota gereja Katolik. Maka Basuki Abdullah pun dia mulai bersharing, ya, bahwa di masa mudanya dia mengakui ketika dia masih muda, dia tanpa dia sadari, secara bawah sadar muncul sikap sombong di dalam dirinya, ya, sikap tinggi hati di dalam dirinya, ya. Bagaimana tidak, ya, bagaimana tidak tergoda untuk tinggi hati dan sombong, ya, karena Basuki Abdullah ini sangat terkenal di seluruh dunia, lukisan-lukisannya sangat mahal, dan siapa yang tidak kenal dengan dia pada waktu itu. Dan bahkan statusnya sebagai pelukis pribadi Insinyur Soekarno, Presiden RI yang pertama itu membuat dia menjadi tinggi hati dan sombong seperti yang dia katakan. Tetapi dalam permenungannya kemudian dia bertobat, ya. Dia pelan-pelan akhirnya menemukan kesadaran untuk bertobat. Dalam permenungannya akhirnya dia menyesali mengapa dia bersikap sombong dan tinggi hati dengan statusnya sebagai seorang maestro lukisan yang sangat terkenal, seorang pelukis yang terkenal. Pada satu permenungan dia mengalami pencerahan, ya, bahwa ketenarannya, bahwa orang memuja-muja dia, bahwa orang memuji-muji dia, bahwa orang menghormati, menghargai dia, bukan karena pribadinya, tetapi karena lukisannya. Itulah kesadaran yang dialami oleh Basuki Abdullah. Semua orang
memuji-muji saya, mencintai saya, menghargai saya, membicarakan nama saya, tetapi bukan karena pribadi saya, tetapi karena lukisan saya. Seandainya saya tidak bisa melukis, seandainya saya tidak bisa menghasilkan lukisan-lukisan yang indah, orang pasti tidak akan menghargai saya, tidak akan menghormati saya, dan tidak akan mencintai saya. Jadi Basuki Abdullah merasakan bahwa cinta, penghormatan, penghargaan yang dia terima adalah penghargaan yang semu, ya, cinta yang semu, penghormatan yang semu, penghormatan bukan menghormati dirinya, tetapi menghormati lukisan-lukisannya. Dan dalam permenungannya, Basuki Abdullah ini kemudian merenungkan tokoh Yesus Kristus yang dia lukis sebelum dia dibaptis menjadi seorang Katolik. Ya, dia sempat melukis wajah Yesus, dan ketika dia merenungkan wajah Yesus ini, tiba-tiba muncul kesadaran dalam dirinya bahwa Yesus ini adalah pribadi yang sungguh-sungguh mencintai dirinya, ya, bukan karena lukisannya jelas, ya, tetapi karena Yesus sungguh-sungguh mencintai dirinya sebagai manusia, dan itu dibuktikan oleh Yesus dengan tindakan yang nyata, yaitu mati di kayu salib karena cintanya kepada dirinya, kepada manusia, termasuk Basuki Abdullah sendiri. Itulah kesadaran yang dialami oleh Basuki Abdullah, bahwa di luar Kristus, cinta, penghargaan, penghormatan adalah cinta yang semu, penghargaan dan penghormatan yang semu, damai sejahtera yang semu, damai sejahtera yang palsu. Dan menurut Basuki Abdullah, damai sejahtera yang asli, damai sejahtera yang otentik dan orisinil hanya ada di dalam Yesus Kristus. Basuki Abdullah ini merasa dicintai oleh Yesus Kristus karena pribadinya, karena kemanusiaannya, bukan karena lukisannya, ya jelas. Oleh karena itu akhirnya Basuki Abdullah membuat sebuah keputusan yang besar. Dia minta dibaptis menjadi seorang penganut Katolik. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan, dalam Injil Yohanes bab 14 ayat 27 sampai 31 yang dibacakan dalam perayaan Ekaristi hari ini, Tuhan Yesus bersabda, "Damai sejahtera kutinggalkan kepadamu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, dengan tegas Tuhan Yesus sudah bersabda bahwa hanya Dialah yang bisa memberikan damai sejahtera yang asli, damai sejahtera yang sungguh-sungguh, damai sejahtera yang sungguh-sungguh lahir dari rasa cinta. Oleh karena itu, marilah kita jangan pernah kita berpisah dari Kristus. Mari kita setia, kita hidupi iman kita kepada Kristus dengan penuh kesetiaan. Karena seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, hanya Dialah yang mampu memberikan damai sejahtera yang sejati. Dan damai sejahtera yang ditawarkan oleh dunia tidak pernah akan memuaskan manusia. Damai sejahtera yang ditawarkan oleh dunia adalah damai sejahtera yang semu, damai sejahtera yang palsu. Hanya di dalam Kristus ada damai sejahtera yang asli. Semoga dengan kesetiaan dalam mengimani Kristus, kita semua menikmati damai sejahtera dan sukacita yang berkelimpahan di dalam hidup kita. Tuhan memberkati.